Ya, baru-baru ini pemerintah Amerika Serikat kembali menunjuk sejumlah perusahaan asal China yang dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan di negeri Paman Sam tersebut. Aksi ini kembali terjadi di mana sebelumnya Amerika Serikat juga pernah melakukan hal serupa dan berujung pada pemboikotan sejumlah produk dari perusahaan asal China yang masuk dalam draft perusahaan yang dapat mengancam keamanan Amerika Serikat. Seperti apa? Selengkapnya akan kita ulas bersama dalam lagi AS Boycott Perusahaan China. Ya, The Federal Communication Commission atau FCC tepat pada hari Jumat pekan lalu menunjuk 5 perusahaan asal China yang dianggap mengancam begitu keamanan dari Amerika Serikat dan juga diketahui bertujuan untuk melindungi jaringan komunikasi di Amerika Serikat yang mana juga ikut diatur dalam Undang-Undang tahun 2019 di mana mewajibkan FCC untuk mengidentifikasi perusahaan yang memproduksi peralatan dan layanan telekomunikasi khususnya produk yang diindikasi dapat mengancam keamanan negara ataupun keamanan Amerika Serikat. Bahkan dari adanya undang-undang tahun 2019 tersebut pada tahun 2020 lalu, pemerintah Amerika Serikat juga sempat mengeluarkan kebijakan yang melarang agensi atau warga Amerika Serikat membeli barang ataupun jasa dari salah satu kelima perusahaan yang dilarang ini. Dan juga memang kalau kita lihat di sini tentunya hal ini ataupun aksi boykot ini juga mampu memberikan dampak kerugian yang besar untuk perusahaan karena produknya tak bisa dijual di pasar Amerika Serikat. Tak sampai di situ, deklarasi pun pernah digaungkan oleh pemerintah Amerika Serikat di mana perusahaan-perusahaan Amerika Serikat juga dilarang menggunakan dana subsidi pemerintah sebesar 8,3 miliar dolar Amerika Serikat untuk membeli peralatan maupun produk dari sejumlah perusahaan asal China yang masuk dalam blacklist di Amerika Serikat. Dan pemerintah Amerika Serikat juga sempat mengeluarkan program di mana dalam program tersebut isinya melakukan penggantian produk begitu yang sudah terlanjur dibeli ataupun digunakan oleh warga Amerika Serikat dan juga dari produk-produk yang masuk blacklist dengan produk baru di luar merek-merek ataupun merek-merek yang blacklist oleh pemerintah Amerika Serikat. Dan juga diketahui program penggantian ini juga menghabiskan dana yang tak sedikit, yakni mencapai 1,9 miliar dolar Amerika Serikat. Di sini juga dan disetujui oleh Parlemen Amerika Serikat guna menyingkirkan produk-produk hasil produksi perusahaan asal China ini. Sebagai informasi untuk Anda, FCC ini ataupun lembaga FCC ini di Amerika Serikat adalah sebuah lembaga negara di Amerika Serikat yang mana memiliki kewenangan untuk mengatur mengenai kegiatan telekomunikasi baik di dalam negeri maupun kepentingan pertelekomunikasian internasional yang dilakukan oleh pihak-pihak di dalam negaranya. Tentu hal tersebut juga menjadi wajar apabila FCC ini juga seringkali mengecek perusahaan teknologi khususnya yang bergerak di bidang telekomunikasi yang masuk ke Amerika karena sebagian dari kewenangannya untuk melindungi Amerika Serikat dari ancaman-ancaman yang ada dari perusahaan teknologi yang beroperasi di Amerika Serikat ini. Dan apa-apa saja sih sebenarnya perusahaan teknologi China yang dianggap sebagai ancaman Amerika Serikat bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, kita lihat di sini memang terdapat 5 perusahaan China yang beberapa waktu lalu dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan Amerika Serikat. Mulai dari yang pertama yakni Huawei. Nah, di sini kalau kita lihat merek Huawei ini sepertinya juga sudah tak asing lagi begitu ya di telinga kita. Karena kita ketahui juga Huawei adalah raksasa perusahaan pemasok dari perangkat telekomunikasi dan jaringan komunikasi asal China yang mendunia. Perusahaan yang didirikan dengan modal awal sekitar 21.000 yuan tersebut kini pun sukses meraih pendapatan sebesar 671,3 miliar yuan atau setara 1.471 triliun rupiah walau sedang berada di tengah tekanan pandemi COVID-19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia. Dan juga antara Huawei dan Amerika Serikat sebenarnya sudah terjalin lama begitu ya, di mana pemerintah Amerika Serikat juga sempat khawatir perusahaan teknologi di negaranya akan bersaing dengan Huawei yang kala itu moncer dari sisi kinerjanya. Nah, ini lalu selanjutnya juga ada ZTE yang mana ZTE ini juga masuk dalam list perusahaan China yang dianggap sebagai ancaman keamanan Amerika Serikat. Jauh berbeda dengan Huawei, ZTE ini juga bergerak di bidang telekomunikasi di mana perusahaan ZTE menjadi pemasok global bagi perangkat telekomunikasi dan solusi jaringan telekomunikasi yang bermarkas di Shenzhen, China. Nah, di sini juga yang ketiga ada perusahaan Hytera Communication Corp, di mana perusahaan asal China ini menjual produk radio seperti HT ataupun Handy-Talkie dan juga yang biasanya digunakan di lingkungan hotel, rumah sakit, lokasi proyek dan juga ini digunakan sebagai alat komunikasi antar pegawai begitu ya. Dan juga lalu juga ada Hikvision
Nah, di sini memang di mana perusahaan ini juga dikenal bergerak di bidang pemroduksian kamera CCTV yang juga menyediakan sumber penyimpanan awan ataupun cloud. Nah, ini juga bisa kita lihat di Indonesia pun ada begitu ya produknya, karena memang di sini bergerak di bidang kamera pemantau atau kamera CCTV. Di sini juga diindikasi Amerika juga khawatir data yang didapat dari Hikvision dari CCTV-nya disalahgunakan dan mengancam keamanan Amerika Serikat. Yang terakhir, ada Dahua Teknologi, di mana di sini juga tak jauh berbeda dengan Hikvision, di mana keduanya sama-sama memproduksi kamera CCTV dan juga IP kamera. Diketahui Dahua Teknologi ini juga sukses begitu ya menduduki peringkat kedua selama 5 tahun berturut-turut di bidang peralatan CCTV dan pengawasan video secara global. Dan kalau kita lihat-lihat kelima perusahaan yang di blacklist oleh Amerika ini memang menjadi perusahaan-perusahaan yang memang memiliki kinerja yang bagus begitu ya, baik di China maupun di skala internasional. Nah, jadi wajar pula Anda ada masalah seperti ini tentu akan sangat merugikan perusahaan, mengingat pasar Amerika Serikat juga menjadi tujuan penjualan dari produk-produk mereka ini. Lalu bagaimanakah dengan beragam upaya yang dilakukan oleh perusahaan atas kondisi ini? Bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, kalau kita lihat di sini, walau masalah seperti ini bukan kali pertama terjadi pada ZTE, diketahui pada tahun 2018 lalu, ZTE juga pernah membayar uang denda ataupun kita sebut uang damai begitu ya, sebesar 1 miliar dolar Amerika Serikat agar keluar dari daftar perusahaan yang di blacklist karena dianggap bertentangan dengan keamanan Amerika Serikat. Padahal nominal sebesar itu ataupun 1 miliar dolar ini memang diketahui setara dengan 6% dari jumlah pendapatan ZTE di tahun 2018. Beda cerita dengan Huawei yang memilih mengambil langkah lain begitu ya daripada ZTE yang menyerahkan uang damai ke pemerintah Amerika Serikat. Tetapi di sini ya adalah yang dilakukan oleh Huawei dalam melawan sanksi yang diberikan AS, di mana perusahaan asal China ini justru mengembangkan sistem operasinya sendiri untuk melengkapi perangkatnya begitu, ataupun perangkat smartphone dan komputer besutannya agar tetap dapat digunakan ataupun bisa digunakan oleh penggunanya di Amerika Serikat walaupun masuk dalam daftar blacklist. Selain itu, Huawei juga pernah melayangkan gugatan pada pemerintah Amerika Serikat di tahun 2019 karena menganggap keputusan pemerintah Amerika Serikat melanggar proses hukum dan tidak konstitusional dan tidak memiliki bukti yang kuat untuk mengatakan Huawei ini sebagai produk ataupun merek yang membahayakan keamanan nasional Amerika Serikat. Nah, berbicara terkait gugat-menggugat, informasi terbaru juga diinformasikan pula bahwa brand teknologi asal China, yakni Xiaomi, juga sudah terlepas dari daftar blacklist yang diberi oleh pemerintah Amerika Serikat, dan kondisi ini juga terjadi dikarenakan pihak Xiaomi juga melayangkan gugatan begitu ataupun pada sebelumnya yang mana merasa dirugikan pula dan juga karena dianggap mengancam keamanan Amerika Serikat tanpa disertai bukti yang jelas. Dan apakah Huawei ini akan sama begitu ya nasibnya dengan Xiaomi? Nah, ini juga kita lihat ataupun kita nantikan saja.